أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini kembali dengan izin Allah Ta'ala kita dipertemukan di masjid dan di majlis ini untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Malam ini kita sampai di hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundab ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari sahabat Abu Dzar, beliau ini bernama Jundab ibn Junadah. Jadi beliau diantara sahabat Nabi SAW dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini diantara kabilah yang dikenal. Kemudian dalam riwayat beliau ini ketika mendengar Nabi Muhammad SAW diutus, maka beliau menyuruh saudaranya dulu, coba lihat bagaimana Muhammad itu. Katanya sebagai nabi yang terakhir. Begitu saudaranya kembali, maka cerita kepada Abu Dzar ini, begini dan begini. Sampai akhirnya Abu Dzar radhiyallahu an dalam riwayat pergi ke Makkah, ya, tinggal di Masjidil Haram. Tidak punya keluarga, tinggal di Masjidil Haram, ya, tidak berbekal, tapi hanya sehari-harinya minum air Zam-Zam dalam waktu kurang lebih sebulan. Tidak ada yang masuk dari asupan makanan kecuali air Zam-Zam. Makanya air yang satu ini air mukjizat, air mukjizat. Nabi SAW menyatakan ma'u Zamzam liman syaribalah. Air Zam-Zam itu bagi orang yang meminumnya, yakni akan memberikan kesehatan sekaligus mengenyangkan, ya. Itu air mukjizat. Kan dari sejarahnya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam kala beliau meninggalkan istrinya, Hajar bersama Ismail. Kemudian Ismail yang masih bayi diletakkan di bawah, dan kakinya itu namanya bayi. Bagaimana? Dari situ kemudian sang ibu mencari air, ternyata Allah munculkan dari bawah telapak kaki bayi itu, di bawahnya. Makanya sampai zaman terakhir pun, ya, ada tuduhan ini dari orang-orang barat, orang kafir, menuduh air Zam-Zam itu katanya airnya pembuangan orang-orang yang wudu, orang-orang yang pipis, na'udzubillah. Di zamannya Malik Faisal, abangnya Malik Salman,
di era tahun 75. Akhirnya Malik Faisal dengar kabar ini, omongan ini, beliau menugaskan khusus siapa? Orang-orang yang ahli di bidang itu untuk turun ke sumur Zam-Zam. Dalam sumurnya. Setelah diselidiki, subhanallah, memang airnya nyumber. Bahkan diambil observasi ya, ditaruh ke lab, satu gelas air Zam-Zam dengan air biasa, katakanlah Cleo wala Aqua gitu ya. Kemudian keduanya dikasih pemanas, dicampur dengan pelarut ya. Ternyata subhanallah, air Zam-Zam itu tak terpengaruh dengan zat tersebut. Dan juga sebaliknya, air biasa itu langsung keruh. Allahu Akbar. Jadi makanya insya Allah kalau yang asli bawa dari Makkah itu, biar segini langsung ngefek ke badannya. Jadi subhanallah, ini diantara pengalaman juga ketika kami baru datang, banyak bahkan teman-teman dari ayah kami datang juga ke rumah. Begitu kami suguhkan Zam-Zam, wah ini kok lain dari yang biasa. Saya sering namu ke orang baru dari haji, kok yang ini lain, boleh nambah katanya. Faddal, sudah diambilin lagi. Lain rasanya, karena yaitu kebanyakan dicampur gitu ya, kebanyakan dicampur, sehingga apa ya, khasiatnya gimana kalau bersama. Wallahul musta'an. Tapi saya tidak menuduh, tapi ini fakta gitu ya. Jadi Abu Dzar radhiyallahu an tadi ditinggal di Masjidil Haram selama sebulan menyelidiki sosok Nabi Muhammad SAW, hanya minum dari Zam-Zam, kuat ya. Jadi terbukti sampai zaman kita sekarang. Tadinya berupa sumur, tapi karena perluasan demi perluasan akhirnya ditutup dan hanya sekarang berupa semacam gentong sepanjang jalan di Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi. Allahul musta'an. Kalau dulu saya masih nutut yang turun ke bawah itu, itu ada yang dibuat mandi sampai subhanallah ya, padahal itu bukan air biasa, air mukjizat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin saya garis bawahi bahwa ada tuduhan seperti dari kaum orientalis, orang barat, yang menyebutkan biografi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini sebagai sosok dalam tanda kutip mantan preman katanya, mantan begal, naudzubillah. Jadi ini supaya kita hati-hati. Kalau ada ungkapan demikian, itu adalah tuduhan, sama sekali tidak ada dasarnya ya. Namanya orang kafir. Sahabat Abu Hurairah dituduh kok bisa terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Abu Bakar tidak sebanyak beliau, Umar, Khulafaur Rasyidin tidak sebanyak Abu Hurairah. Maka jawabannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mulazimun Nabi, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kemana-mana dengan Nabi, tidak terpisah sejak masuk Islam. Abu Bakar keluar berdagang, saudagar beliau, kan gitu. Nah, itu yang didengar Abu Hurairah, sehingga kemungkinan tidak didengar Abu Bakar ya. Intinya al-mustasyriqun, yakni orang-orang orientalis itu atau orang kafir yang lainnya, ingin menggoyang di antara pegangan umat Islam setelah Al-Quran, ini Al-Hadis. Kalau sosok seperti Abu Hurairah, Abu Dzar dan yang lain radhiyallahu anhum, tidak banyak orang tahu. Tapi kalau mereka sudah dibuat ragu di kalangan umat Islam, berarti hadis sekian ribu dari Nabi SAW akan ditolak.
Ini diantara apa? Diantara politik mereka, supaya kita mengetahui. Nah, setelah bertemu dengan Nabi SAW, Abu Dzar belajar Islam, kemudian mengatakan, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan saya duta. Saya ingin menjadi pemimpin di tengah kaum saya. Abu Dzar dikenal orangnya, yakni punya power di tengah kaumnya Bani Ghifar. Tapi oleh Nabi SAW dikatakan pada beliau, innaka dhaif. Subhanallah, orang yang katakanlah disegani di tengah kaumnya, di hadapan Nabi dikatakan karena meminta apa? Meminta mandat. Nah, ya, oleh Nabi dikatakan innaka dhaif, engkau lemah, kau tidak pas untuk mengemban katakanlah amanah atau jabatan itu. Ya. Jadi demikian sosok Abu Dzar radhiyallahu an, dan sampai akhirnya beliau dikenal juga sebagai sosok yang setelah itu menjadi orang yang zahid fid dunya. Urusan dunia itu beliau ini istilahnya tidak ada ambisi sama sekali. Ya. Bahkan di antara ijtihadnya ada yang sampai beliau itu diasingkan. Apa itu? Beliau ya memaknai firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi ayat ini menyatakan apa? Orang-orang yang menimbun, menumpuk yang namanya emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, ya, bahasa sekarangnya investasi terus, ya, tidak apa dibelanjakan di jalan Allah, tidak ditunaikan zakatnya, maka beri kabar mereka, yakni azab yang pedih menanti menunggu mereka. Kapan? Yakni pada hari kiamat, yakni emas-emas tadi akan disetrikakan ke jidat mereka, ke mukanya, kemudian ke punggungnya, ke dadanya, kemudian seraya dikatakan, ini loh yang kalian simpan dahulu, maka rasakan sekarang. Bahkan ijtihad sahabat tadi Abu Dzar menyatakan bahwa tidak boleh emas sama sekali disimpan. Bahkan beliau itu di masanya, ya, setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, di masanya Utsman radhiyallahu anhu, beliau itu pernah berkhutbah di pasar, mengajak orang kepada pemahamannya, tidak boleh apa? Tidak boleh menyisakan emas, nanti bisa disetrikakan itu pada hari kiamat. Utsman radhiyallahu an yang lebih tahu bahwa dari Nabi SAW bukan seperti itu. Ya, emas itu ada zakatnya, yaitu ketika sampai pada apa? Nisab istilahnya. Ya, kalau tidak sampai nisab, untuk wanita dibuat hiasan, cincin, kalung, itu tidak masalah. Tapi Abu Dzar mengajak orang seperti dia. Akhirnya oleh Utsman radhiyallahu an kemudian disuruh menepi, ibaratnya sekarang itu diasingkan, atau bahasa kurang santunnya yaitu dimanfa dalam bahasa Arab. Nah, ini kalau dibuang di Nusa Kambangan itu apa namanya? Nusa Kambangan pulau apa itu buat? Nah, beliau disuruh menepi dari kota Madinah karena khawatir kalau mengajak orang-orang. Di zaman itu sudah mulai berubah. Di zamannya Utsman saja orang-orang sudah berubah. Nah,
sampai akhirnya beliau wafat dalam keadaan itu, radhiyallahu anhu. Jadi ini siapa? Sosok Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ini juga di antara duta yang Nabi SAW tunjuk untuk berdakwah ke Yaman, menyampaikan tentang Islam. Ya. Jadi sahabat yang dekat juga didekatkan oleh Nabi SAW kepada beliau. Pernah bahkan bonceng dalam naik satu apa? Satu unta. Ya. Beliau menyatakan kuntu ardafun Nabi SAW. Aku dulu pernah membonceng di belakang Nabi SAW. Sampai diajari oleh Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahu enggak kau haknya Allah pada hambanya dan haknya hamba atas Allah Subhanahu. Haknya Allah harus diibadahi, ditauhidkan, tidak boleh berbuat syirik. Nah, haknya hamba kepada Allah, yakni Allah akan mengadab hambanya yang mentauhidkannya. Jadi orang kalau tidak berbuat syirik, Allah tidak akan menyiksa. Itu haknya hamba memperoleh apa? Surganya dengan izinnya Subhanahu. Ya. Jadi sebab Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai pada akhirnya menyembunyikan ini yang dibisikkan oleh Nabi, diajarkan pada Nabi saat boncengan. Ya. Sampai mengatakan, Muadz di akhirnya mengatakan apa? Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, ini kabar gembira, apa tidak saya baiknya kabari orang-orang tentang ini? Apa jawab Nabi? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau kabari orang-orang, nanti ngentengkan. Yang penting tauhid, yang penting tidak berbuat syirik. Soal ibadahnya telat-telat tidak ke masjid, ya nantilah. Nah ini hasilnya apa? Hasilnya kalau tahu hadis serampangan. Ini kata Nabi SAW, jangan. Tapi Muadz radhiyallahu an ta'assuman fi akhir hayatih. Beliau dalam riwayat pada saat akan meninggal, merasa sakit sudah akan meninggal dunia, beliau mengatakan, aku takut dosa kalau ini tidak disampaikan kepada umat. Aku takut dosa. Makanya kemudian beliau radhiyallahu an mengabarkan ini. Ya. Jadi demikian sekilas tentang dua sahabat ini. Dan Muadz bin Jabal ini diantara sahabat yang kena taun di Syam ketika beliau keluar dari Madinah menuju Syam, dan beliau diantara sahabat yang wafat karena itu. Bahkan bukan cuma dirinya, dua orang putranya juga meninggal karena taun. Taun ini wabah, ya, wabah yang menimpa penduduk Syam waktu itu. Jadi apa yang diriwayatkan oleh keduanya tentang hadis Nabi, bahwa beliau SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunt, yakni bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti kalau engkau merasa berbuat jelek, segera timpali dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus yang jelek tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Gahwa ini. Ya. Taib, hadis ini ma'asyir muslimin rahimakumullah, riwayatnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Hadisnya hasan, ya, sahih. Berikutnya ma'asyir muslimin rahimakumullah, dari hadis ini
ya. Menunjukkan bahwasanya dalam Islam perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini definisi takwa sudah ya disampaikan ya. Sudah kan ya, tentang bertakwa kepada Allah, yaitu apa? Mentaati, tidak memaksiati, bersyukuri, tidak kufur, ya, mengingat, tidak lupa. Nah, itu takwa semua. Termasuk juga apa? Merasa takut padanya subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya Al-Quran, bersiap-siap untuk apa? Beramal menuju akhirat. Ini semua bagian dari takwa. Di mana saja kita disuruh bertakwa. Bahkan dalam setiap Jum'ahnya kita itu diingatkan oleh khatib untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau ada khatib tidak menghimbau takwa ini, itu adalah rukun khutbah, berarti khutbahnya tidak sah. Hati-hati. Karena kita sekarang di zaman yang tidak semuanya itu faham urusan mana rukun khutbah, mana sunnahnya, mana wajibnya. Ya, istilahnya saya tidak menuduh, tapi hati-hati. Karena inti daripada apa? Khutbah Jum'ah itu adalah untuk mengingatkan orang-orang supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat riwayat lain dalam masalah ini dari wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz dan Abu Dzar dalam hadis yang lain, bahwasanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke suatu kaum, beliau berkata, ya Rasulullah, ausini, wa Rasulullah, wasiati saya, berilah wasiat, wejangan, nasihat. Faqala afshis salam. Nabi SAW menyatakan, suruh tebarkan salam. yakni mengucapkan salam orang yang sedikit pada yang banyak, yang berdiri pada yang duduk, yang berjalan pada yang dilewati, yang berjalan mengucapkan salam pada orang-orang yang duduk, misalnya yang diam. Nah, ini bagian dari sunnah. Nah, ini kiranya di zaman sekarang menjadi langka. Ya, terkadang kita ingin memasyarakatkan salam ini, ya. Tapi sangat disayangkan sebagian masyarakat rupanya tidak tahu salam. Saya pernah ya di Malang sini turun ngucapin salam, assalamualaikum, jawabnya nggih. Nah, ini kan la ilaha illallah, gimana ya? Tidak tahu ke salam, tidak tahu menjawab salam. Nah, ini gambaran bahwa salam ini belum menyebar, padahal wasiat Nabi SAW, tebarkan salam. Subhanallah, di masyarakat yang lain ketika salam ini sudah populer, subhanallah, ada hubungan ikatan batin di antara sama mereka, ya, tegur sapa, saling berkunjung, begitu. Tapi ketika tidak ada salam di antara kita, ini repotnya di sini, ya. Ini bagian dari ajaran Islam. Wabdzulit ta'am, Rasulullah SAW mewasiatkan juga kepada Mu'adz, kerahkan, suguhkan apa yang kau punya dari makanan. Ya, di zaman kita alhamdulillah urusan makanan ini melimpah. Ya, jangan sampai kebuang-buang.
Itu amanah, ya, di masjid-masjid dan yang lain. Baik memberi makan itu, tapi ingat, kalau sudah kita kalau ingin tahu barometernya itu, ya, apalagi Ramadan, ini bukan syahrus siyam, akhirnya syahrut ta'am. Ya. Bukan apa? Bukan ngajari orang untuk berpuasa, malah berlomba-lomba urusan makanan. Wallahul musta'an. Bagaimana Nabi SAW suatu malam keluar bertemu dengan Abu Bakar. Ma akhrajaka ya Rasulullah? Abu Bakar tanya, apa yang buat anda keluar? Al-ju'. Jawabnya, lapar. Ya, Abu Bakar mengeluhkan apa? Al-ju', lapar. Nabi SAW mengatakan, wallah saya juga keluar sama seperti kamu. Bertemu dengan Umar, sama, ketiganya dalam keadaan jau'an, lapar. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat kemudian mengatakan, ta'alau ila baiti, ayo ke rumahku. Disuguhkan apa adanya. Kemudian di akhir luqmah, akhir dari yang dimasuk, ya, ke mulut beliau SAW, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak pada hari kiamat kalian akan ditanya urusan kenikmatan ini. Padahal keadaan mereka kebanyakan apa? Muntah-muntah apa? Melingkar karena lapar. Keadaan mereka kebanyakannya lapar. Makanya ubzulut ta'am, Nabi SAW memberi anjuran. Tapi ingat, yaitu tadi, kita mungkin ada orang ini kebiasaan jelek, ada makanan baru satu suap, taruh. Gimana ya? Ya, orang tua dulu itu subhanallah, tidak pakai pengajian begini, ya. Mereka ngajarkan anak-anak itu sampai butir terakhir, piring itu harus bersih, ya. Bahkan tarbiyah dulu itu, pendidikan dulu itu sampai apa? Menjilat ini. Kita kalau sudah dokter yang ngomong baru percaya, subhanallah. Padahal ini diantara kesehatan. Mukjizat dari Nabi SAW, ya, ajaran beliau. Urusan makan, wastahi minallahi haqqal haya, wastahi minallah istihya rajul dhi haibatin min ahlik. Malulah engkau kepada Allah sebagaimana malunya seseorang di hadapan orang yang berwibawa di kalangan keluarga. Ya, ini pesan Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Urusan haya pernah saya sampaikan, masih ingat di masjid ini juga, bagaimana ini adalah diantara apa? Pesan bukan cuma Nabi kita Muhammad SAW, al-anbiya sebelum beliau. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak merasa malu lagi, berbuatlah semaumu. Ya, ini kendalinya al-haya. Orang kalau tidak punya malu, ya sudah, berbuat semaunya. Wa idza asa'ta fa ahsin. Wasiat Nabi juga, kalau engkau jatuh pada perbuatan yang jelek, timpali dengan kebaikan. Wal yahsun khuluqak mastata'at. Perbaiki akhlakmu semampumu. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bazzar rahimahullah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Mu'adz
ibn Jabal radhiyallahu anhu juga ketika beliau akan bepergian minta wasiat lagi. Nabi SAW menyatakan, "U'budillah wa la tusyrik bi syai'a." Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dengan sesuatu pun. Qala ya Rasulullah zidni. Wahai Rasulullah, tambahi lagi. Apa? Qala idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau jatuh dalam perbuatan yang jelek, maka timpali dengan kebaikan. Ya Rasulullah zidni, tambahi lagi ya Rasulullah. Qala istaqim wal tuhsin khalqak. Khuluqak di sini. Istaqim, Nabi SAW menyatakan setelah itu istiqamahlah. Istaqim artinya yang lurus, jangan neko-neko, itulah. Ini makna istaqim. Ya. Kemudian perbaiki khuluqak, yakni artinya peringaimu. Perbaiki peringaimu. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Abu Dzar, "Usika bi taqwallah fi sirri amrik." Aku wasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah dalam kesendirianmu. Kalau engkau sendirian, wallah, kita di zaman sekarang zaman apa ini? Zaman CCTV ya. Yauma tublas sarair. Sebelum hari kiamat yang Allah gambarkan ditampakkannya rahasia-rahasia, kita melihat orang terkadang menoleh ke pojok-pojok ya, sebelum tangan ini menjama atau kaki melangkah gitu ya. Terus takutnya pada Allah gimana? Jadi orang yang takut pada Allah melebihi takutnya pada CCTV itu ya. Wa alaniyatih, dan juga kalau engkau di depan halayak. Wa idza sa'ta fa ahsin, kalau engkau telah berbuat jelek maka perbaiki, timpali dengan kebaikan. Wala tas'alanna ahadan syai'a, jangan kau meminta apapun pada seseorang. Wa in saqata sautuk, subhanallah, Nabi SAW ini gambarannya. Kalau engkau naik kuda, kemudian pecutmu itu jatuh, jangan minta tolong ambilkan, kau turun ambil sendiri. Hatta urusan itu Nabi menyatakan pada siapa? Mu'adz radhiyallahu anhu, kalaupun apa? Pecut kudamu itu jatuh, jangan kau minta tolong ke orang. Subhanallah. Nah, ini bahasa orang sekarangnya itu bahasa Arab itu i'tamid ala nafsik, yani ba'dallah. Setelah tawakal pada Allah, maka tidak ada orang di dunia ini yang istilahnya serius ketika diamanai. Banyak alamatnil haya, yani kehidupan ngajari saya begitu ya. Orang itu gampangkan kalau urusannya orang biasanya begitu ya. Makanya Nabi SAW subhanallah benar ketika beliau menyatakan apa? Kalaupun cambukmu itu jatuh, jangan minta tolong ambilkan. Saya melihat dari asatid dosen-dosen kami dulu, kalau apa? Pulpennya jatuh, spidol untuk nulis di papan diambil sendiri ya. Wala taqbid amanah wala taqdi baina itsnain. Pesan Nabi juga, jangan kau senang-senang diamanai ya. Kalau bisa lepas tangan urusan amanah. Makanya diantara ya istilahnya omongan orang tua dulu apa? Urusan amanah ini. Kalau titip uang banyak kurangnya, tapi kalau titip omongan banyak lebihnya ya. Kalau titip omongan
oh ditambah-tambahi pasti. Wah, yang tidak diucapkan dia tambahi. Ini bentuk amanah. Kalau urusan fulus biasanya ya kurang. Makanya orang tua dulu yang mengajari anaknya betulan, kalau disuruh nyampaikan ya uang itu 100.000 satu lembar, jangan berubah biru dua. Itu juga bentuk amanah sudah. Ya, ini bagian dari wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz. Jangan apa? Jangan kau memegang amanah, dan jangan kau memutuskan perkara di antara dua orang. Ya, artinya apa? Qadhi. Subhanallah, urusan memutuskan perkara ini. Karena Nabi SAW menyatakan qadhi itu ada dua. Ada qadhil haq, ya akan ke surga yang benar. Tapi kalau qadhi yang bisa disogok, bisa ke neraka. Orang alim semua, ulama zaman dahulu, mereka lari dari qudah, dari menjadi hakim. Ya, dari mereka ada yang sembunyi di ini loh, atap rumah itu, di wuwungnya itu. Ya, karena apa? Lari jangan sampai ditunjuk. Tapi orang sekarang semua meminta. Allahul musta'an. Karena berat konsekuensinya. Bagaimana qadhi dalam Islam tidak boleh memutuskan perkara pada saat dia marah. Ya, apalagi condong kepada salah satu. Ya, jadi memutuskan perkara berat. Mu'adz saja oleh Nabi SAW diwasiti jangan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar meminta pada Rasulullah SAW, alimni amalan yuqarribuni minal jannah. Ajari aku ya Rasulullah sebuah amalan yang mendekatkan aku ke surga, wa yubaidni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi bersabda apa? Idza alimta sayyi'ah, idza amilta sayyi'ah fa'mal hasanah. Kalau engkau sudah merasa berbuat jelek, maka timpali dengan perbuatan baik. Fa innaha asyru amthaliha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Tapi kalau kejelekan tetap ditulis 1 kali. Urusan apa? Di antara rahmat Allah yang luas, urusan kebaikan dilipat gandakan hingga 10, urusan kejelekan ya sebatas itu, 1 ya 1. Ya, qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan seseorang mengatakan la ilaha illallah? Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Maka Nabi menyatakan hiya ahsanul hasanat. Kalimat tadi, kalimat tauhid ini, itu adalah paling bagusnya kebaikan. Nabi SAW menyatakan paling bagusnya kebaikan itu kalimat la ilaha illallah. Jadi hendaknya ini menjadi apa? Wirid zikir yang membasahi lidah kita, lisan kita, ya, baik kala berdiri, berjalan, atau berbaring, la ilaha illallah. Kalau kita ingin tahu nih ya, kita minaz zakirina waz zakirat atau minal ghafilina wal ghafilat. Kita termasuk orang yang berzikir kepada Allah setiap saat atau diantara mereka yang lalai, mau laki-laki atau perempuan. Ketika dikagetin dari belakang, ketika kita kaget, terlontar apa dari mulut, itulah yang merupakan tanda kebiasaan seseorang. Biasanya apa? Kalau dikagetin, dari belakang apa yang terlontar? Kalimat macam-macam ya. Tapi orang yang biasa zikir akan kaget, la ilaha illallah, menoleh,
Nah, itu insya Allah diantara yang orang yang selalu berzikir pada Allah. Tapi kalau kaget, apa? Nah, itu berarti tidak tahu zikir. Ya, na'udzubillah. Jadi ini bagian dari kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ditanya seseorang, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan orang itu ke surga? Nabi SAW jawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua kata Nabi, yang banyak memasukkan orang ke surga yaitu takwa kepada Allah dan berbuat baik atau akhlaknya baik, peringainya bagus. Ya, jadi takwa Allah di dalam hati seseorang tidak bisa memastikan, tapi wujudnya amal saleh banyak yang dia lakukan. Gini loh, kalau ini urusan takwa ya, jadi kadang tidak bisa dipaksakan juga urusan takwa ini, karena orang berbeda keimanannya, tebal tipisnya. Ya, contoh nih ya, mau contoh ndak ini? Taib, kita sekarang alhamdulillah geliat di masjid-masjid misalnya di bulan Ramadan, sampai apa? Sampai nyari imam yang katakan hafal Al-Quran atau banyak hafalan Qurannya. Tapi saya tanya, apakah semua orang terus merespon iya? Tidak bisa. Di antara mereka ada yang baru dapat 2 rakaat ke belakang bikin kopi, bikin teh, selonjor dulu. Hah? Kan begitu? Tidak bisa dipaksa. Itu masalah taqwal qulub, yakni ketakwaan dalam hati. Mana kita dari sahabat-sahabat Nabi SAW, apalagi Rasulullah SAW. Orang paling itu kan Nabi, cerita siapa? Berdiri sampai bengkak kakinya, kan begitu. Jangankan sampai sekian sekian banyaknya ya. Saya pernah di Masjid Malang, di Malang sini, ada orang imamnya baru baca surat Yasin, itu belum sampai berapa ayat roboh itu, roboh. Ya, nah ini memaksakan diri dalam artian apa? Ketaatan itu kadang ya begitu, manusia harus dalam hidupnya. Tapi kalau memang tidak mampu ya sudah, segitu berarti. Yang saya maksudkan yang muda-muda ini untuk motivasi, ya, untuk motivasi. Nah, ini urusan takwa juga, ya, urusan ya berdiri dan rukuknya. Kadang ya bukan meremehkan, namanya anak-anak mereka, kadang ya butuh dibimbing juga. Ya, ada yang cuma berdiri lama nanti rukuk sujudnya begini, namanya anak-anak. Ya, ada dari mereka sore mestinya murajaah, malah minta futsal. Akhirnya futsal, malam salaan semua, baca dikit salah, baca dikit salah. Pray dulu sebulan Ramadan, fokus Al-Quran. Tidak bisa, mesti harus main. Akhirnya begitu. Ini bagian dari takwa. Jadi orang kadang memandang, wah ini seolah apa? Kita ini ghulu, masuk ghulu, yakni berlebihan, memposisikan mereka seolah maksum, tidak berdosa, padahal ya manusia juga. Ya, karena Al-Quran ini butuh orang-orang yang serius, tidak bisa sama orang-orang yang main-main itu. Ya, kalaupun dipaksa ya begitu nanti akhirnya.
butuh orang yang serius. Saya mengetahui dari dosen kami dulu, ya, kalau setoran itu subhanallah, salah sedikit gebrak meja itu langsung down mentalnya. Kalau tidak biasa digitukan, ya, salah satu kata dalam setoran, salah satu kata, ya, tidak mau ngulang. Suruh ulang, ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin lari sudah, tidak mau lagi. Cari guru lain. Ya, ini belum seberapa kalau kita mendengarkan siapa para ulama di zaman sekarang. Subhanallah, ketika masa mereka belajar, ya beda, hasilnya pun beda. Subhanallah, ya. Jadi ini masalah takwa, contohnya itu seperti tadi, wallahul musta'an. Adapun husnul khuluq, peringai yang baik, ya. Jadi Nabi SAW sampai urusan ini, ya, mata beliau disucikan Allah, pendengaran beliau disucikan Allah, ya, lisan beliau disucikan Allah. Ini semua dalam surah An-Najm Allah Ta'ala sebut ini, ya. Sampai akhirnya di awal surat Nun wal qalam atau al-qalam, Allah Ta'ala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, akhlakmu itu besar, agung sekali, sebagai contoh bagi umatnya, ya. Jadi urusan akhlak ini, yaitu yang kurang di zaman kita sekarang, ya. Orang banyak mengejar ilmu, orang banyak mengejar mungkin cuma sekedar pengetahuan, atau istilah mereka knowledge saja. Bahkan transfer knowledge itu di zaman sekarang. Kalau zaman dulu saya masih nutut bagaimana belajar agama ini, subhanallah, sampai duduknya syekh atau dosen itu dilihat. Tapi orang sekarang gimana akan mencontoh yang awam? Kelihatan ini wong dosennya itu minum pakai tangan kiri di depan muridnya, mahasiswanya. Itu mau diharapkan muridnya jadi punya akhlak. Tidak boleh makan minum itu dengan tangan kiri. Di zaman Nabi ada sahabat mengatakan, saya tidak bisa ya Rasulullah, tidak sanggup. Lama stata'ta, Nabi SAW bahkan menyatakan benar-benar kau tidak bakal bisa. Akhirnya lumpuh, dia punya tangan kanan lumpuh. Kebiasaan karena nafsu, ya. Itu akhlaknya diperhatikan sampai cara duduknya. Subhanallah, itu orang dulu, ya, guru dulu begitu. Juga masih nutut, mungkin bapak-bapak lebih dari saya, gimana urusan akhlak ini. Kalau dapat 5 rapot tidak naik, ya. Sekarang mana? Hah? Sekarang anak-anak memenjarakan gurunya, iya, dilaporin ke polisi. Mau jadi apa? Wallahul musta'an. Ya, dulu begitu urusan akhlak ini, ya, urusan akhlak. Jadi subhanallah, banyak PR soal akhlak ini, ya. Karena demikian dalam Islam itu ditekankan. Nabi SAW tidak hanya ngasih motivasi, sampai beliau pun minta kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa menunjukkan aku pada akhlak yang terbaik selain Kau, ya Allah. Kita mungkin seumur hidup tidak pernah berdoa dengan doa ini. Kapan kita akan punya akhlak? Mungkin orang, anak-anak muda sekarang mungkin ngejar pengajian sana sini, tapi lihat akhlaknya. Karena selain tidak pernah belajar akhlak, dan itu adalah naqs, aib, kekurangan, ya, juga itu bagian dari apa? Tazkiyatun nufus, yakni jiwanya itu supaya diasah. Nah, ini bagian dari syariat Islam
yang sangat disayangkan sekali lagi di zaman sekarang begitu berkurang karena sedikit yang perhatian urusan urusan akhlak. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji di malam ini berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba yang bisa bertakwa di mana saja kita berada, dan juga kita bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu dan juga kepada sesama. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan wa na'udzu bihi minal khadlan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.